tidak ada air. Maksudnya mungkin kita dalam perjalanan jauh ya, kita sulit mencari air, sulit menemukan air, maka kita boleh bertayamum. Yang kedua adalah wal maradu. Ada penyakit yang membuat atau tidak boleh menyentuh air. Biasanya ada penyakit kita itu tidak boleh kena air, itu boleh untuk bertayamum. Seperti contoh kita habis operasi itu lukanya masih basah, misal operasi tangan atau kaki itu masih basah, nah maka kita boleh bertayamum. Dan juga misal kita cacar, nggak boleh kena air, boleh bertayamum. Terus yang ketiga, yang terakhir, wal ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaramin. Air hanya cukup untuk minum atau untuk hewan yang muhtaram. Apa itu muhtaram? Artinya yang dihormati. Jadi kalau misalkan itu air yang tersedia itu hanya cukup untuk diminum. Misal kita di dalam perjalanan ada satu botol air, dan itu hanya cukup untuk minum, tidak bisa untuk berwudu, maka kita dahulukan air itu untuk kebutuhan kita, untuk minum. Maka di situ kita dibolehkan untuk bertayamum. Paham? Ya. Jadi kita dahulukan dulu kebutuhan kita air itu. Misal kita bawa anak, airnya cuma satu itu botol yang tanggung itu. Nah, maka botol air itu untuk kebutuhan anak kita dulu untuk minum. Ya, jadi wudunya bisa diganti bertayamum. Itu ya. Lalu ada lagi di sini dijelaskan ghairul muhtaramin sitta. Air adapun non muhtahram ada 6 macam yang tidak wajib dihormati. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat, tarikul sholat. Orang yang meninggalkan sholat, khususnya sholat wajib, yaitu orang yang sengaja tidak mau mengerjakan sholat, padahal dia mampu untuk sholat. Dalam hukum fikih, orang seperti ini tidak memiliki perlindungan atau perlindungan penuh seperti orang yang beriman, karena dia sengaja meninggalkan sholat fardu. Yang kedua adalah kafir harbi. Di sini dijelasin wazanil muhsanu. Kafir harbi ini seperti orang kafir yang memerangi umat Islam. Dia non muslim tapi selalu mempergaduh orang Islam. Misal kita ada tetangga kita orang muslim, yang satu orang muslimnya baik, suka toleransi sama kita. Nah, yang satu lagi orangnya resek, ini non muslim.
mohon maaf, non muslimnya rese, dia suka bikin pergaduhan, ya. Ini dinamakan kafir harbi. Terus yang selanjutnya wal murtad. Apa itu murtad? Ya, orang Islam yang keluar dari agamanya lalu masuk ke agama lain, itu murtad namanya. Itu tidak boleh ya, kecuali orang non muslim masuk ke Islam. Kalau kita sudah muslim masuk ke non muslim, maka jadi murtad. Nauzubillah. Yang keempat adalah wal kafirun harbiyu. Oh, berarti yang tadi itu adalah penzina mushan. Artinya itu orang yang nikah, orang yang udah nikah sah, tapi dia masih berzina, itu artinya penzina mushan. Itu tidak boleh. Sudah memilih pasangan, tapi tetap zina. Banyak kasus-kasus sekarang, banyak perceraian. Makanya untuk teman-teman nanti dalam memilih pasangan, nah, yang sembarangan, nikah sekali seumur hidup. Maka kita pilih pasangan yang benar-benar baik dari tanggung jawabnya, cara dia berbicara kepada kita. Jangan asal pilih, ganteng dikit mau, padahal akhlaknya ya Allah. Jangan lihat gantengnya aja, lihat akhlaknya, kepribadiannya. Apa yang terpenting? Dia menjaga sholat 5 waktunya. Oke? Jangan asal pilih pasangan. Nauzubillah, jangan sampai kita seperti yang sedang tren saat ini. Oke, yang selanjutnya yang kelima itu wal kalbul akuru. Mohon maaf, binatang anjing yang menyalak atau tidak taat dan tidak boleh dipelihara. Maksudnya itu kayak anjing liar, ya, anjing liar yang tidak punya manfaat, kecuali anjing itu buat menjaga rumah kita. Kan ada orang Islam memelihara anjing untuk menjaga rumahnya kan. Nah, itu dikatakan muhtaram, yang dihormati. Kalau yang liar, yang tidak ada manfaatnya, ada di pinggir-pinggir jalan, nah itu adalah hewan yang non muhtaram, yang tidak wajib, yang tidak boleh kita hormati atau perlakukan yang lebih dalam Islam. Terus yang terakhir adalah wal khinziru. Apa ini? Binatang babi. Karena babi itu dianggap najis berat. Kita sama sekali tidak boleh menyentuh, apalagi memegang, menggendong. Tidak boleh. Kita lanjut ke faslun yang berikutnya. Sudah ketemu? Ada kan selanjutnya? Ada. Faslun fi syuruti sihatit tayamumi. Syurutut tayamumi. Apa itu? Apa itu syurut?
syarat, betul. Siapa yang jawab tadi? Insyaallah. Syurut itu syarat tayamum. Syurut tayamumi di sini dijelasin itu ada 10. Ada 10. Apa yang pertama? An yakuna biturabin. Bertayamum dengan tanah. Kita artinya itu kita bertayamum dengan debu atau tanah, bukan benda-benda lain. Misal kita lagi di perjalanan, debu itu misal pada jok mobil itu bisa kita pakai untuk bertayamum. Lanjut, yang kedua adalah wal an yakuna turabu tahira. Menggunakan tanah yang suci dan tidak terkena najis. Artinya tanah ini belum bercampur dengan kotoran-kotoran najis yang menyebabkan debu itu tidak boleh dipakai untuk bertayamum. Tanahnya suci. Karena kalau kita kelihatan bersih itu belum tentu suci. Kalau sudah suci berarti sudah termasuk bersih. Makanya kita harus berhati-hati kalau bertayamum, melihat tanahnya, takutnya ada kotoran-kotoran hewannya. Itu tidak boleh dipakai untuk bertayamum. Yang selanjutnya wal an la yakuna musta'mala. Tidak pernah dipakai sebelumnya untuk bertayamum. Artinya kalau kita bertayamum dalam satu, misal seperti ini, sudah kita pakai untuk membasuh muka, maka kita bergeser ke tempat yang lain karena ini sudah kita gunakan. Maka untuk tangan kita menggunakan yang sebelahnya atau depannya. Paham? Jadi yang bekas kita pakai untuk bertayamum, maka jangan dipakai lagi. Bergeser ke tempat yang samping atau depannya atau di atasnya. Ya. Lanjut. Wal an la yuqad litahu daqiqun wa nahwu. Murni dari campuran lain. Artinya dia murni, tidak ada campuran-campuran seperti tepung, semen. Jadi dia murni, tidak ada campurannya. Kalau sudah ada tepungnya misal, atau semen, misal tanah ada semennya, nah maka tidak boleh untuk bertayamum. Dia harus murni, tidak ada campuran. Terus yang selanjutnya adalah wa'an yaksidahu. Memiliki niat bertayamum. Saat kita menepuk
menepuk tangan, menepuk tanah, maka kita niat bukan hanya dilafazkan saja di dalam hati, kita berniat untuk bertayamum. Ada yang sudah apa niatnya? Tahu lah ya. Niat tayamum tahu? Ya kalau nggak tahu segera dicari tahu bertayamum, karena kita kan kadang berpergian dan nggak semuanya kita bisa nemuin air, susah. Apalagi kalau macet di jalan, nggak mungkin lagi macet kita turun dan mobilnya jalan kita ditinggalin, kan nggak mungkin kita nyari air. Maka kita bertayamum. Maka kita wajib mengetahui cara bertayamum dulu, niatnya dulu. Ya. Yang selanjutnya adalah mana tadi? Wa an yamsaha wajhahu wadaihi bidorbatain. Tayamum dilakukan setelah masuknya sholat. Artinya kalau sudah azan, sudah masuk sholat, misal zuhur, sudah azan, sudah selesai azan, boleh langsung bertayamum. Tidak boleh di luar waktu sholat, harus sudah masuk waktu sholat. Yang selanjutnya adalah wa an yuzilan najasata awwal. Tayamum dilakukan setiap masuk sholat. Misal zuhur kita bertayamum, sudah selesai nih zuhur, kita sudah sholat, maka masuk waktu asarnya lagi kita harus bertayamum lagi. Kalau beda sama wudhu, misal wudhu kita zuhur sampai asar enggak batal, enggak kentut, enggak mungkin, saya rasa enggak mungkin. Misal ada yang bisa tahan dari zuhur sampai asar wudhunya kita enggak kentut, maka boleh langsung, tidak perlu berwudhu lagi, asal kita yakin enggak batal wudhunya. Kalau bertayamum sudah selesai sholat zuhur kita, sudah masuk sholat asar, maka kita harus bertayamum lagi jika kita masih di perjalanan. Ya, jadi tidak boleh dipakai lagi tuh tayamumnya yang sudah kita gunain buat sholat, maka kita bertayamum lagi. Paham? Nah. Dan selanjutnya wa an yajtahida fil kiblati qoblah. Berusaha mencari arah kiblat sebelum tayamum. Kita berusaha mencari arah kiblatnya kemana. Tapi kalau di dalam perjalanan susah kalau kita mencari arah kiblat, karena kadang kita kan di dalam mobil, nggak mungkin kalau kita ngarah kiblat, misal kiblatnya ke belakang, kita tayamumnya ke belakang. Jadi itu dibolehkan untuk sesuai arah mobil kita, kecuali kalau kita di dalam suatu tempat kita bertayamum dengan tanah, maka kita usahakan mencari arah kiblatnya. Kita kan ada kompas buat kita nyari arah kiblat. Nah, sesuai arah kiblatnya untuk bertayamum, supaya sholatnya sah. Terus yang ke-9 adalah wa an yakuna tayamumu ba'da dukhulil waqti. Menyapu wajah dan kedua tangan dengan 2 kali tepukan. Maksudnya ini 1 tepukan untuk wajah,
Kita ambil lagi di sisi yang lain. Buat tangan sampai siku. Seperti itu. Jadi nggak boleh misal satu tepukan, blok langsung ke tangan, nggak boleh. Harus juga tepukan, blok buat muka. Satu lagi di tempat lain, di sisi lain untuk tangan. Paham? Nah. Yang terakhir, wa'an yatayammama likulli fardi. Menghilangkan najis dari tubuh sebelum tayamum. Ya, kita berusaha hilangin najis-najis yang ada di pakaian kita, di badan kita. Begitupun kalau kita mau sholat, kita harus bersih dulu dari berbagai kotoran. Misal kita habis gendong adiknya masih bayi, pampasnya nembus pipisnya ke baju kita, maka kita wajib bersihkan dulu bajunya atau ganti baju. Tidak boleh dipakai untuk sholat maupun bertayamum karena najis. Najis apa? Najis sedang, cukup dipercikin untuk ngilangin najisnya. Nanti ada bab tentang najis besar, najis ringan, najis sedang, nanti ada di pertemuan selanjutnya, insya Allah. Oke, untuk pasal ini sudah. Jadi itu ya yang tadi saya jelaskan. Ada 10 syarat-syarat bertayamum. Ini gak ada yang tulis apa dengerin aja apa gimana? Jadi untuk pertemuan selanjutnya kitab memang ada. Nah, tapi ditulis di bawahnya seperti punya saya nih, kayak gini. Bahasa Indonesianya ditulis, gitu ya. Jadi kalau kita perlu suatu saat, dulu saya pernah nih belajar ini, mau baca lagi, ada tulisannya. Nah, kadang kita baru keluar pintu sudah lupa. Maka sebaiknya kalau kita belajar, meskipun ada kitabnya, kita tulis Latinnya atau bahasa Indonesianya, supaya kalau kita mau belajar lagi, mau kita ingat-ingat lagi, ada tuh tulisan kita. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya saya harapkan teman-teman membawa pulpen atau buku tulis atau pulpen. Kalau nggak mau dicoret-coret kitabnya, boleh di buku tulis, ya. Oke, satu lagi. Faslun fil faraidit tayammumi. Furudut tayammumi khamsa. Rukun-rukun tayamum ada khamsa, ada 5. Al-awalu, yang pertama, naqlut turabi, memindah debu. Artinya tangan harus menyentuh atau menepuk debu yang suci, lalu debu itu dipindahin ke tangan.
meskipun sedikit, yang penting debunya nempel. Itu untuk bertayamum. Asani, yang kedua adalah niat. An-niyatu, niat. Niat itu penting untuk mengerjakan. Itu dibuka dulu kerudungnya. Yang pakai cibut dibuka dulu sedikit supaya kena. Karena itu adalah rukun dari wudu, mengusap wajah. Kalau dari wajahnya sudah salah, maka wudunya nggak sah. Dan juga kalau dari tayamum, dari cara membasuh wajahnya salah, maka tayamumnya tidak sah. Salatnya pun tidak sah. Yang selanjutnya ar-rabi'u, yang keempat, masful yadaini ilal mirfaqaini, mengusap kedua belah tangan sampai siku. Sampai siku, jangan setengah aja, sampai siku. Makanya tangannya, ini baju tangan dilipat sampai ke atas ini, diusahakan. Jangan hanya sampai siku dilipatnya, usahakan lebih dari siku, supaya kalau kita berwudu, bertayamum, itu air maupun debunya kena sampai siku. Yang terakhir, al-khamisu, yang kelima, at-tartibu bainal mashtataini, tertib antara dua usapan, artinya berurutan. Wajah dulu baru tangan, gak boleh tangan dulu baru wajah. Tertib itu berurutan, gak boleh didahulukan yang satu ke yang satu. Jadi harus sesuai urutannya. Itu artinya tertib. Begitupun wudu juga harus tertib. Dari membasuh wajah, kumur, hidung, wajah, tangan, nggak boleh didahulukan, harus tertib. Itu adalah rukunnya. Baik. Mungkin itu beberapa bab yang kita bahas pada pertemuan hari ini. Kita ulangi, tadi yang kita bahas adalah yang larangan wanita haid. Ada berapa tadi? 10. Apa yang pertama? Salat. Yang kedua? Tawaf. Yang ketiga, menyentuh mushaf. Yang keempat, membawa mushaf. Yang kelima, berdiam diri di masjid. Yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, yang kesembilan, yang terakhir, bersenang-senang dengan istri. Terus kita tadi juga membahas tentang sebab-sebab tayamum. Ada berapa? 3. Apa yang pertama? Tidak ada air untuk berwudu. Yang kedua, ada penyakit yang tidak bisa dikenakan air atau tidak boleh kena air. Yang terakhir, air hanya untuk kebutuhan, maka kita boleh bertayamum. Adapun non muhtaram tadi ada 6. Apa? Orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua, yang ketiga, murtad. Yang keempat, kafir harbi. Yang terakhir,
Yang kelima, mohon maaf, yang kelima, anjing yang menyalak atau yang tidak menaati dan tidak boleh dipelihara. Yang terakhir, bayi. Terus bab yang selanjutnya tadi kita ada syarat-syarat tayamum. Ada 10. Apa yang pertama? Bertayamum dengan tanah. Yang kedua, menggunakan tanah yang suci. Yang ketiga, tidak pernah dipakai sebelumnya. Yang keempat, murni dari campuran yang asli. Murni dari campuran yang lain, maksudnya asli, tidak bercampur-campur. Yang kelima, berniat mengkoshot atau menghendaki bahwa tanah itu dijadikan untuk bertayamum. Yang keenam, masuknya sholat fardu. Yang ketujuh, tayamum dilakukan setiap masuknya sholat. Yang kedelapan, berusaha mencari arah kiblat. Yang kesembilan, menyapu wajah dan tangan dengan 2 kali tepukan. Yang terakhir, menghilangkan najis dari tubuh. Pasal yang terakhir yang kita bahas tadi adalah rukun tayamum ada 5. Yang pertama, memindah debu. Yang kedua, niat. Yang ketiga, mengusap. Yang keempat, yang terakhir, tertib. Oke, mungkin pembahasan kita pada hari ini itu saja. Ada 4. Insya Allah kita pertemuan selanjutnya di bulan berikutnya kita membahas pasal yang berikutnya.